Bayangkan sebuah negara yang selama ini dikenal sebagai pusat kemajuan di Asia Tenggara, tiba-tiba harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan makanan pokok. Di pasar-pasar Malaysia, rak beras kosong. Harga melambung tinggi. Dan yang mengejutkan, ubi kayu, makanan yang dulu dianggap makanan darurat, kini jadi rebutan. Malaysia tengah menghadapi krisis pangan parah. Tapi itu apa penyebabnya dan seberapa besar dampaknya bagi kita di Indonesia dan dunia. Malaysia adalah negara yang relatif stabil secara ekonomi dan politik. Dan namun dalam hal ketahanan pangan, negeri jiran ini memiliki beberapa kerentanan. Malaysia hanya memproduksi sekitar 70% kebutuhan beras nasionalnya dan sisanya diimpor, terutama dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan India. Ketergantungan pada impor membuat sistem pangan Malaysia sangat rentan terhadap guncangan eksternal, dari perubahan iklim, larangan ekspor, hingga ketegangan geopolitik global. Ditambah lagi, perubahan iklim ekstrem yang melanda wilayah Asia Tenggara belakangan ini memperparah krisis ini. Dalam beberapa bulan terakhir, India, salah satu eksportir beras terbesar dunia, memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati. Pemerintah India mencabut larangan ekspor beras non-basmati organik termasuk beras menir. Larangan ekspor beras non-basmati diberlakukan guna memastikan kecukupan pasokan dalam negeri di tengah kekhawatiran terjadinya kekurangan pasokan beras. Langkah yang mereka sebut untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Langkah ini langsung memicu gejolak di banyak negara pengimpor, termasuk Malaysia. Tak hanya itu, cuaca ekstrim dan banjir yang melanda kawasan Lembah Klang, Johor, dan Kedah menyebabkan kegagalan panen lokal. Petani lokal melaporkan penurunan hasil panen hingga 40%. Dalam waktu singkat, harga beras naik lebih dari 60% di beberapa wilayah. Supermarket membatasi pembelian, warga menyerbu pasar tradisional. Dan dalam situasi darurat, makanan alternatif seperti ubi kayu dan singkong mulai diburu. Ubi kayu yang dulu dipandang sebelah mata kini jadi komoditas penting. Krisis ini tak bisa dilihat hanya dari kacamata lokal. Di balik krisis pangan Malaysia ada dinamika geopolitik yang lebih besar. India, sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, menghadapi tekanan dalam negeri yang besar. Mereka memprioritaskan stabilitas nasional, bahkan jika itu berarti menekan pasokan global. Di sisi lain, perubahan iklim akibat El Niño menyebabkan curah hujan yang tidak menentu di banyak wilayah Asia menghantam produksi pertanian. Negara-negara ASEAN yang selama ini saling mengandalkan kini justru saling bersaing untuk mendapatkan pasokan. Dari sisi ekonomi, krisis ini mencerminkan rapuhnya sistem distribusi pangan global. Ketergantungan pada beberapa negara eksportir utama membuat banyak negara lain sangat rentan. Ketika satu negara menutup kerannya, negara lain langsung panik. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita bisa merasa tenang tapi tidak boleh lengah. Indonesia memang memiliki produksi beras yang lebih kuat dan pasar domestik yang luas. Namun, ketergantungan terhadap impor pangan tertentu tetap ada, seperti gandum dan kedelai. Krisis di Malaysia menjadi cermin. Bahkan, negara berkembang yang relatif makmur pun bisa terguncang bila pasokan pangan terganggu. Selain itu, naiknya permintaan akan bahan pangan alternatif seperti ubi kayu bisa memicu dampak ekonomi regional. Permintaan dari Malaysia terhadap singkong Indonesia misalnya bisa mendongkrak harga lokal. Petani senang, tapi konsumen menjerit. Secara global, krisis ini memberi sinyal penting. Negara-negara berkembang harus mengevaluasi ulang strategi ketahanan pangan mereka. Rally pada pasar global kini terbukti terlalu berisiko dalam jangka panjang. Apa yang mungkin terjadi ke depan? Pertama, Malaysia kemungkinan akan memperluas lahan pertanian dan memberi subsidi lebih besar kepada petani lokal. Namun itu bukan solusi instan. Perubahan struktural dalam pertanian butuh waktu bertahun-tahun. Kedua, Indonesia dan negara ASEAN lainnya mungkin akan mempercepat integrasi ketahanan pangan regional. Seperti pembentukan ASEAN Rice Reserve atau perjanjian darurat ekspor antar negara ASEAN. Ketiga, dunia akan menyaksikan lonjakan minat pada pangan lokal dan alternatif. Tanaman seperti ubi kayu, sagu, sorghum, dan porang yang dulunya dianggap rendah nilai akan naik daun. Masyarakat akan belajar bahwa diversifikasi pangan adalah kunci. Namun, semua itu butuh kebijakan yang terintegrasi, riset pertanian yang kuat, dan kemauan politik. Jika krisis seperti ini akan terus terulang, bukan hanya di Malaysia, tapi juga di negara lain. Krisis pangan di Malaysia bukan sekadar cerita tentang rak kosong dan ubi kayu. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua.
bahwa kedaulatan pangan bukan hanya soal produksi, tapi juga soal kebijakan, cuaca, dan dinamika global. Bagi Indonesia, ini saat yang tepat untuk mengurangi ketergantungan pada pangan impor, memperkuat riset lokal, dan mendukung petani di dalam negeri. Tidak cukup hanya membanggakan swasembada, kita harus memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan inklusif. Dan bagi semua pihak, baik pembuat kebijakan, akademisi, maupun masyarakat umum, ini saatnya mengubah cara pandang terhadap pangan. Ubi kayu bukan simbol kemiskinan, tapi simbol ketahanan. Jika kita tidak bergerak sekarang, bisa jadi kita yang berikutnya masuk dalam daftar negara yang panik saat pangan hilang dari pasar. Sampaikan pendapatmu dan bagikan informasi ini agar semakin banyak yang sadar bahwa krisis pangan bisa terjadi di mana saja, bahkan di depan mata. Krisis pangan yang menimpa Malaysia saat ini sejatinya bukan hanya soal pasokan dan permintaan, melainkan tentang bagaimana negara-negara modern pun masih sangat bergantung pada sistem global yang tidak stabil. Dalam kondisi dunia yang semakin terdampak perubahan iklim dan ketidakpastian geopolitik, ancaman terhadap ketahanan pangan bukanlah sesuatu yang akan datang, tapi sudah nyata dan sedang berlangsung. Malaysia hanyalah salah satu contoh terbaru dari negara yang terkena dampaknya. Di balik antrean panjang masyarakat di pasar dan meningkatnya harga bahan pokok, ada krisis yang jauh lebih mendalam, krisis kepercayaan terhadap sistem yang selama ini dianggap mampu menjamin kehidupan dasar rakyat. Masyarakat yang biasanya tidak pernah memikirkan dari mana makanan mereka berasal kini mulai bertanya, apakah makanan besok masih tersedia? Apakah negara mampu melindungi warganya jika dunia luar berhenti menjual bahan pangan? Fenomena seperti ini menghidupkan kembali perdebatan tentang pentingnya kedaulatan pangan, yaitu kemampuan negara untuk mengatur sistem produksinya sendiri, tanpa terlalu tergantung pada pasar global. Dalam konteks Malaysia, krisis ini bisa menjadi momentum untuk mereformasi sistem pertanian yang selama ini cenderung fokus pada ekspor komoditas bernilai tinggi seperti kelapa sawit, tapi abai terhadap kebutuhan pangan pokok. Artinya, bukan hanya soal meningkatkan jumlah produksi, tapi juga mendesain ulang orientasi pertanian agar lebih berpihak pada kebutuhan domestik. Namun, jalan menuju kedaulatan pangan bukan hal mudah. Butuh reformasi kebijakan yang menyentuh sektor agraria, insentif bagi petani muda, akses terhadap teknologi pertanian, dan sistem distribusi yang efisien. Tak hanya itu, masyarakat pun harus mengubah cara pandangnya terhadap bahan pangan lokal yang selama ini kurang dihargai. Singkong, jagung, sagu, dan hasil bumi lainnya harus mulai ditempatkan dalam narasi besar sebagai pilar kemandirian, bukan sekadar makanan kelas 2 atau simbol kemiskinan. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara tetangga harus belajar dari krisis ini. Walau kita sering merasa aman karena luasnya wilayah dan besarnya hasil pertanian, kita tetap rentan jika gagal memperkuat fondasi pertanian nasional. Fakta bahwa kita masih mengimpor bahan-bahan seperti gandum dan kedelai dalam jumlah besar menunjukkan bahwa kita juga hidup dalam ketergantungan sistemik. Belum lagi tantangan iklim yang semakin tak bisa diprediksi, dari kekeringan berkepanjangan di sebagian wilayah hingga banjir mendadak di daerah lain yang menghancurkan lahan pertanian. Bayangkan jika negara-negara ASEAN memiliki mekanisme darurat bersama untuk distribusi pangan, bank pangan regional, atau bahkan sistem peringatan dini terhadap krisis pasokan. Saat satu negara goyah, negara lain bisa menopang. Tapi semua itu hanya mungkin jika ada kepercayaan dan komitmen politik jangka panjang.